Kira-kira sekitar 6 sampai 7 hari yang lalu, masyarakat Indonesia dikabarkan dengan sebuah berita yang membahagiakan kalau misalkan beberapa peneliti ya, gabungan dari BRIN, terus kemudian ada NGO juga dan juga ada peneliti dari luar negeri yaitu Oxford University berhasil menemukan salah satu bunga langka di Pulau Sumatera namanya Rafflesia hasselti atau bunga bangkai yang khas Sumatera. Jadi bunga bangkai nggak cuma ada di Bogor, nggak cuma ada di Kebun Raya doang gitu ya, tapi juga ada di beberapa daerah-daerah termasuk di Sumatera sendiri. Nah, cuman sedihnya adalah penemuan bunga bangkai yang super langka ini menuai drama yang menurut gue tuh agak sedikit memprihatinkan, dan kita bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini karena ini bakal berhubungan sama atribusi peneliti tentang research dan segala macam, biar kita sedikit mengerti gitu ya betapa pentingnya ketika lu menyebut siapa-siapa aja orang-orang yang berkontribusi dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Jadi ini berhubungan sama Oxford University. Yes, lu nggak salah denger, salah satu top university in the world gitu ya, Oxford University. Salah satu penelitinya itu bekerja sama dengan beberapa peneliti-peneliti lokal Indonesia untuk mencari salah satu bunga yang super duper langka yang ada di negara ini, yaitu Rafflesia hasselti. Dimana buat lu semua yang nggak tahu ini langkanya kenapa, jadi gini, bunga Rafflesia ini berada di hutan Sumatera, yang mana pasti dijaga sama harimau-harimau Sumatera. Lu nggak bisa keluar masuk kayak misalkan lu naik gunung gitu ya. Beda cerita tuh. Kalau naik gunung kan biasanya udah ada treknya gitu, udah ada jalurnya, dan biasa tuh ya satwa-satwa tuh kayak segan gitu untuk lewat jalur-jalur pendaki gitu. Soalnya kalau misalnya pendaki ramen juga kan satwanya nggak bisa apa-apa gitu. Plus ini bunga cuman mekar kira-kira 4-5 hari doang. Dan cara peneliti setahu gue gitu ya untuk mencari bunga bangkai itu dengan mencium aromanya. Lo bayangin setelah tercium aromanya, jadi peneliti itu butuh kira-kira tuh waktu 4-5 hari sampai pada akhirnya bunganya itu hilang lagi. Bener-bener langka banget, dan bahkan ada salah satu peneliti yang cerita kalau misal dia itu nyari sampai 13 tahun yang lalu gitu dan baru ketemu sekarang. Gokil banget. Nah, pencapaian besar ini, momen mengharukan ini bahkan di-repost sama akun University of Oxford. Cuman sedihnya ada dalam postingan Twitternya, jadi mereka hanya mencantumkan peneliti yang emang berafiliasi dengan Oxford. Padahal ada juga beberapa peneliti lokal lain yang sangat amat berpengaruh terhadap penemuan ini. Dan ini yang pada akhirnya menuai banyak banget kritik dan juga kontra dari masyarakat Indonesia. Kayak seakan-akan mereka melupakan kalau misalkan masih banyak jasa-jasa yang dilakukan sama orang-orang Indonesia gitu terhadap penemuan ini dibanding hanya peneliti dari universitasnya aja gitu loh. Di docs-nya ini lu bisa lihat. Jadi Oxford itu langsung nge-share ya. Rafflesia hasselti, a plant seen more by tigers than people. Bunga yang lebih sering dilihat sama harimau dibanding manusia. Yesterday, Oxford Botanic Gardens, Doro Good-Chris One was part of a team that trekked day and night through Tiger Patrol Sumatran, an island in Indonesia rainforest to find Rafflesia hasselti. Dan lu bisa lihat sendiri videonya ini. Ini video yang paling rame, bahkan udah sampai di-share banyak banget orang-orang gitu di berbagai macam media sosial karena ada salah satu reaksi dari penelitinya yang beliau tuh udah nunggu 13 tahun sampai pada akhir baru menemukannya sekarang. Lu bayangin. Ya, sampai nangis bahkan. Kok nggak salah nih yang nangis Mas Riki gitu ya. Cuman kita cek lagi nanti kayak gimana. Oh, dipat-pat sama bule. Ya, lu bisa lihat betapa amazing dan indahnya bunga Rafflesia hasselti-nya. We found it. We found it, my Pak friend. Iwan, makasih Pak Iwan. Allahu Akbar, Allahu We made it. Akbar. Kayaknya ini bertiga ya, We made atau it. berempat gitu. Nah, waktu lagi mekaran-mekaran coy. Ini mahal banget sumpah. Mahal banget ini videonya. Udah kayak buah setan di One Piece ya, gokil. Ya, jadi ini, lu bayangin Oxford tuh nge-share video yang memperlihatkan dua peneliti lokal gitu ya, tapi yang di-mention cuman peneliti dari dianya aja. Sebenarnya ya, kalau misalnya secara adab sih nggak terlalu masalah. Kenapa begitu? Karena ya tetap aja di sini tulisnya kan Good-Chris was part, bagian dari tim. Tapi kalau misalnya secara atribusi peneliti itu beda lagi. Karena kalau misalnya lu pernah buat jurnal sebelumnya, kalau misalnya lu pernah buat skripsi gitu ya, bahkan kayak orang yang ngawasin aja itu namanya harus dicantumin gitu loh. Apalagi kalau misalkan udah ikut neliti, bahkan mungkin ini penelitian utamanya dia, cuman yang diperlihatkan ya peneliti dari Oxfordnya doang gitu. Nah, bahkan saking ramenya ini udah direspon sama Mus Anais, calon presiden yang gagal.
Dan juga akun-akun besar kayak misalkan Neo Hysteria dan juga beberapa akun-akun Twitter lain kayak misalnya Joel Picard dan kawan-kawan. Lu bisa lihat sendiri respon dari orang-orang Indonesia yang marah banget soal ini. Udah ada community notes-nya juga dengan bilang this post lacks recognition for Indonesian collaborators. The expedition that discovered the blooming Rafflesia healthy in Sumatra rainforest was a collaborative effort involving Indonesian researcher and local guides, including Joko Witono, Septi Andriki, and Iswandi. By the way, video ngopi ini itu berdasarkan beberapa berita yang udah gue baca. Kayak misalkan berita dari website University of Oxford. Ini bukan berita sebenarnya, ini websitenya mereka. Soalnya ada juga ternyata website yang ngasih tahu kalau misalnya Oxford itu udah nyantumin sebenarnya beberapa orang-orang yang berkontribusi dalam penelitian Rafflesia arnoldi. Rafflesia doang dengan berbagai jenisnya gitu ya. Tapi untuk berita yang terbaru ini mereka belum nyantumin beritanya di sini. Terus kemudian berita dari Detik News dengan judul ramai Oxford University tak sebut nama peneliti RI usai temuan Rafflesia healthy. Nah, habis itu yang terakhir dari BBC dengan judul menghindari begal dan terancam harimau. Kisah dibalik penemuan tanaman langka Rafflesia healthy di Sumatera. Jadi benar, ini penelitian nggak kaleng-kaleng karena bisa mengancam nyawa. Respon orang-orang, write the name of the Indonesian researcher colonized. Congratulations to Septi Andriki, the Indonesian researcher who helped discover the rare Rafflesia healthy in the West Sumatran rainforest. As someone born and raised in the Sumatran rainforest myself, I'm incredibly proud. Can you provide the name of Indonesian researcher? Please give justice to the team members dan kawan-kawan. Nah, selain respon orang-orang yang marah-marah, ada juga beberapa respon beberapa pihak yang menganggap kalau misalkan marah-marahnya orang Indonesia tuh justru bikin malu negaranya sendiri. Karena apa? Karena kalau misalkan di cross check dikit, katanya udah ada website yang dibuat sama Oxford mencantumkan beberapa peneliti-peneliti sedang meneliti Rafflesia. Cuman emang ya di sini masih belum ada penelitian terbaru mengenai Rafflesia healthy gitu. Jadi sebenarnya nggak yang tepat-tepat banget gitu loh. Dan marah-marahnya orang itu konteksnya bukan ke website ini, melainkan ke postingan Twitternya yang lebih rame lagi gitu. Nah, hal ini disampaikan sama akun Twitter namanya Tekaro007. Kalau misalnya lu cek akunnya, beliau Jokowisme. Nggak apa-apa gitu, biar cuma sekedar tahu aja standnya kemana, ya nggak sih? Beliau bilang beneran jadi Severe Jilid 2. Padahal semua daftar penelitiannya sudah terpampang jelas di website resmi Oxford, bukan cuma dari Indonesia tapi juga dari negara lain. Cuman gara-gara Anies malas baca dan cari informasi dulu, malah bikin cuitan provokasi dan fitnah, bikin malu Indonesia di dunia internasional. Gimana cuitan provokasinya? Kita harus langsung ngecek ya tweet Mus Nice. Beliau bilang gini, Dear Uni of Oxford, our Indonesian researcher Joko Witono, Septi Andriki, and Iswandi are not NPC. Name them too. Ini menurut gue ya, tweetnya tuh nggak yang harmful aja. Ini cuma sekedar ngasih saran doang ya, secara sopan gitu. Mas, ini ada lagi nih mas, kayak Pak Joko, Pak Septi, Iswandi ya, nggak main Twitter mungkin, tapi seenggaknya dicantumin doang lah gitu namanya. Kan bisa gitu loh, biar seenggaknya tuh atribusinya kelihatan jelas juga, nggak cuma dari jurnalnya gitu loh. Mus Anies cuma ngomong kayak gitu. Tapi dikira kayak, ini gara-gara Anies, orang-orang marah-marah. Ya, langsung dikasih poin tuh. Nomor 1, Mus Anies. Yang katanya toko pendidikan malah langsung ngegas tanpa cek dulu faktanya. Semalas itu kah Anda sekarang dalam membaca sampai fitnah? Sejak itu udah bikin malu nama Indonesia. Padahal gak cuma Mas Nice doang, tapi kayak beberapa portal-portal media gitu ya, dan juga pihak-pihak lain gitu. Tapi di sana harus Mas Nice. Yang kedua, Neo Hysteria ID yang tiap hari omong literasi dan sering minta donasi modus literasi, ikut-ikutan fitnah tanpa cek fakta. Padahal udah di training 3 minggu di Amerika. Buset, researchnya sampai ke situ ya, akunnya gokil banget loh. Lebih tahu men, gue aja nggak tahu. Hasilnya buat agenda bikin nama Indonesia rusak di dunia internasional. Nih ya, kalau misalnya gue boleh objektif ngelihat bagaimana orang marah-marah ke postingan tersebut, itu nggak gara-gara Neo Hysteria juga gitu. Banyak juga mungkin yang udah nge-follow Oxford karena mungkin mereka pada pengen kuliah di sana, tapi ngelihat postingan ini ya jadi agak sedih dan sedikit kecewa karena emang nggak ada peneliti dari Indonesia. Kenapa jadi malah diantagonisin gitu loh. Hasil dari cuitan fitnah kalian berdua, ribuan orang menghujat Oxford University cuma gara-gara kalian malas baca dan cek fakta doang. Ini gue jadi nggak ngerti stand dia tuh kemana gitu loh. Padahal peneliti dari Indonesia juga butuh dukungan dari kita gitu. Dan ini tuh kayak seakan-akan tweet yang ngasih tahu semuanya itu salah Mus Nice dan Neo Hysteria. Padahal mah ya, gue tahu duluan orang marah-marah dibandingin tweetnya Anies dan juga meme Neo Hysteria gitu loh. Lucu banget ini. Ya, kalau masih punya malu itu, segera minta maaf ke Oxford University secara resmi. Ya ngapain? Orang postingannya masih ada gitu, cuman nyantumin satu orang men. Dan Mus Nice cuman nyaranin kayak nambahin dong nih nama-nama yang lain gitu doang anjir. Suruh pengikutnya stop menghujat. Kayaknya nggak semua
orang yang menghujat itu pengikutnya Anies dah. Iya gak sih? Juga minta maaf ke negara Indonesia yang namanya sudah kalian buat jelek. Bro, satu-satunya yang ngebuat negara kita makin jelek itu ya nggak usah dilanjut ya. Toh kalian itu di politik suka melawak dan blunder, tapi ini sudah nama baik negara Indonesia. Men, kayaknya ngubungin politik dan juga penelitian dan juga penemuan itu cuma lu doang dah. Lagi pula maksudnya sudah gagal di pilpres anjir, nggak nyalonin jadi gubernur di pilkada, masih aja menjadi antagonis nomor 1 di Indonesia gitu loh. Powerless men, sumpah Nice. Dan padahal tweetnya itu nggak yang harmful, nggak yang marah-marah banget gitu ya. Ya, jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya penemuan bunga Raffles Hazelti ya, bunga bangka yang super langka yang bisa lo temukan di Sumatera, dimana lo harus melewati beberapa jejak-jejak teritori dari harimau gitu. Sedih banget kalau misalnya pada akhirnya penemuan yang menggelegar ini justru ngebuat marah orang-orang gara-gara atribusinya kurang lengkap ya dari peneliti lokalnya sendiri gitu ya. Yang jelas, gimana tanggapan kalian semua? Apakah valid orang-orang marah-marah gitu ya ke University of Oxford ya? Dan semoga ini semua bisa jadi pelajaran buat kita kalau misalnya pada akhirnya kredit itu perlu, bahkan untuk sekedar postingan di Twitter doang gitu loh ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Terima kasih banyak buat Pak Joko Witono, Pak Septian Riki, Pak Iswandi dan juga Mas Kris yang udah ngasih tahu ke kita semua kalau misalkan bunga Raffles Hazelti masih ada sampai sekarang. Semoga nggak tiba-tiba dia jadiin sawit. Ya, terima kasih banyak. Gue undur diri. Sampai jumpa.